Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai perkuliahan, seperti biasa, biar lancar perkuliahannya dan ilmunya bermanfaat, kita doa dulu ya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, terima kasih. Oke, ini adalah pertemuan kedua kita. Sekarang kita akan membahas tentang pengertian dasar dari rekayasa perangkat lunak ya. Bentar. Oh, dia. Iya. Sama-sama punya dulu. Biar aja lihat dulu sebentar. Sama punya dulu. Ya udah. Iya, Dedek nggak apa-apa. Iya, Dedek. Screen-nya nggak bisa ini. Oke, kelihatan semua ya. Oke, halo, halo. Kelihatan, Pak. Oke, sip. Nah, kalau misalnya kalian dengerin perangkat lunak, dasar-dasar pengembangan perangkat lunak, itu apa sih yang kalian pikirkan? Coba. Apa yang terpintas di pikiran kalian? Apa? Nggak ada yang terpikirkan sama sekali gitu? Prosesor, Pak. Apa? Apa, Mas? Prosesor? Waduh. Tanda-tanda suara makan ini. Prosesor. Iya, betul ya tadi ya? Ya, oke. Prosesor. Apalagi? Bagus. Apalagi? Pasti nggak jauh dari aplikasi juga ya, perangkat lunak, aplikasi. Oke, apalagi? Baru dua yang tersebut? Apa? Oke, kayak RAM-nya berapa, hard disk-nya berapa, terus kegunaan aplikasinya nanti buat apa, nanti support nggak aplikasinya sama hardware-nya, kayak gitu ya. Itu termasuk dari dasar-dasar pengembangan perangkat lunak. Nah, jadi misalnya kalau kita mengenal konsep dasarnya dulu ya, konsep dasar perangkat lunak itu ada dua pokok. Pertama itu adalah perangkat lunaknya, software-nya itu sama komponen perekayasanya. Perekayasanya itu adalah hardware-nya, kayak gitu itu. Jadi ada dua komponen ini yang harus kita perhatikan dulu pertama-tama. Nah, jadi untuk definisi software, kalau menurut IEEE ya, itu adalah program komputer, prosedur, data, dan semua dokumentasi yang berhubungan operasi pada sistem komputer. Nah, jadi semua kayak misalnya Microsoft Word, terus Microsoft Excel dan lain-lain itu termasuk dari software kayak gitu itu. Nah, jadi pokoknya semua yang berkaitan dengan data, ada pengolahan, terus pembuatan kayak gitu itu semua masuk ke software. Mau hal sekecil apapun kayak kalkulator itu juga termasuk software kayak gitu itu. Nah, ini adalah definisi awal dari software-nya. Nah, ini untuk rekayasa software-nya, itu adalah merupakan program komputer, prosedur, data, dan semua dokumentasi yang berhubungan dengan operasi pada sistem komputer. Nah, jadi kesimpulannya itu adalah software itu kumpulan dari objek yang membentuk konfigurasi yang di dalamnya termasuk program, dokumen, dan data. Kayak gitu itu. Jadi, semua yang diolah di komputer itu adalah termasuk ke perangkat lunak. Seperti itu. Nah, karena sini perkembangan zamannya sudah mulai pesat ya, jadi
kayak tablet ada mulai muncul, laptop, HP itu sekarang smartphone itu udah mulai meningkat ya. Nah jadi kayak biasanya kalau saya keluar kota itu kalau misalnya ada rapat itu biasanya saya udah nggak bawa laptop lagi, tapi bawanya tablet kayak gitu itu. Nah itu adalah perkembangan dari rekayasa software juga. Jadi kalau sekarang itu, kalau dulu itu Microsoft Word itu hanya cuman bisa digunakan di laptop sama komputer. Nah sekarang udah bisa digunakan di HP, udah bisa di laptop, udah bisa di tablet kayak gitu itu. Nah di sini ada dua tipe, yaitu produk generik sama produk pesanan. Ada yang tahu nggak bedanya produk generik sama produk pesanan? Ada yang tahu? Mas Ridwan mungkin? Apa-apa, maaf. Oke, bedanya produk generik sama produk pesanan. Jadi sebelum kita membuat aplikasi ya, sebuah aplikasi itu kita harus tahu kategorinya apa. Nah, jadi misalnya kalau kalian nanti ada customer ya, ada kalian buka usaha software kayak gitu itu, terus kalian ada konsumen datang kayak gitu, nah kalian harus tahu nih produknya itu dia nanti bakal ke generik atau pesanan kayak gitu itu. Ada yang tahu nggak bedanya produk generik sama produk pesanan? Yuk, ada yang tahu? Bisa disebut aja. Salsa mungkin? Atau Mbak Tinda? Produk Atau Mas generik yang Fahmi? dijual secara terbuka, Pak. Produk generik yang dibuka secara terbuka. Iya, Oke, ada yang lain nggak? dibeli oleh siapapun. Bisa dibeli oleh Hmm. siapapun. Kalau pesanan hanya suatu instansi yang memesan. Oke, apalagi? Bagus itu. Apalagi? Apalagi? Apa yang membedakan produk generik sama produk pesanan? Oke, kalau dari biaya, besaran yang generik atau pesanan? Pesanan mungkin Kenapa, Mbak? karena dia dibuat kalau ada seseorang yang ingin order. Kalau generik kan bisa dijual bebas kan? Apa gimana? Oke, bagus. Bagus, masuk ya. Jadi benar ya. Kalau pesanan itu emang lebih mahal di generik. Soalnya kenapa? Karena pesanan itu adalah dibuat berdasarkan kemauan dari konsumen. Kayak gitu itu. Oke, apalagi? Bedanya generik sama pesanan. Waduh. Ayo, apalagi? Bentar. Salah pencet. Ayo, apalagi? Bedanya generik sama pesanan. Oke, dari dari hardware yang dipakai, bedanya apa? Generik sama pesanan. Ada yang tahu? Kalau dari segi hardware, bedanya generik sama pesanan apa? Wah, ini tadi saya tandain dulu namanya, lupa. Mbak Dinda sama Mas Ridwan ya tadi ya? Iya, Pak. Dinda. Yuk, apalagi? Nah, misalnya kalau dari segi hardware, jadi misalnya kalau generik itu
harus biasanya sama semua. Jadi untuk satu software itu biasanya bisa digunakan di beberapa hardware kayak gitu. Tapi kalau pesanan itu biasanya hanya spesifik kayak gitu itu. Jadi contoh misalnya kalau softwarenya Microsoft itu masuk generik atau pesanan? Generik. Oke, bagus. Kalau misalnya aplikasi kasirnya Indomaret itu masuknya mana? Generik atau pesanan? Apa? Pesanan. Yakin? Generik. Apa, Pak? Kan dia dibikin satu organisasi. Kan buat Indomaret doang. Oke, Iya. bagus. Nggak kedengeran, Kalau Pak. apa? Kedengeran. Nggak kedengeran? Suara saya kurang jelas kok. Di patah-patah di saya. Oh gitu, oke. Nah, jadi ya misalnya kalau emang ada spesifik contoh kasir Indomaret, nah itu berarti pesanan. Tapi misalnya kalau aplikasi kasir, itu masuknya generik atau pesanan? Generik karena banyak kan ya. Dua-duanya, Pak. Wah, nih. Apa nih? Mas Ridwan bilang dua-duanya, Mbak Dinda bilang generik. Ayo coba Mas Ridwan dulu. Mbak Dinda dulu deh. Kenapa Mbak? Karena kan banyak kan kasir yang pakai, tapi emang beda sih. Ada beberapa jenis juga kan kasir, nggak semua pakai itu, tapi mungkin ke generik. Oke, kalau Mas Ridwan? Halo Mas Ridwan? Iya, Pak. Nah, kenapa kok bisa bilang dua-duanya? Kalau menurut saya, kalau yang pesanan itu bisa dimaksud pesanan, bisa suatu perusahaan bisa memesan secara langsung, tapi perusahaan juga kalau dia tidak terikat kontrak bisa menjual ke organisasi lain, bisa juga, Pak. Oke. Agak miss ya berarti ya mungkin ya. Oke. Mungkin, Ya itu Pak. bagus. Nah, jadi tambahan juga yang dibilang Mas Ridwan tadi juga pesanan itu bisa juga berubah jadi generik. Nah, kenapa? Itu karena biasanya itu habis masa kontrak atau dia jual putus kayak gitu itu. Jadi kalau kalian biasanya bikin aplikasi software itu pertama kali itu pasti kan pesanan ya. Kalian pasti bakal dipesan terus untuk bikin kayak gini nih. Nah, biasanya kalian harus lihat juga ininya persyarat-persyaratannya. Jadi boleh nggak ini bakal diklon ke yang lainnya, terus ini masa berlakunya berapa lama kayak gitu itu. Nah misalnya kalau nggak ada masa berlakunya, beli putus kayak gitu, nah nanti kalian bisa berubah dari pesanan tadi ke generik. Nah kalian bisa mendapatkan uh, pemasukan dari sana juga kayak gitu tuh. Tapi misalnya kalau pesanan jangka panjang kayak gitu, biasanya kalian nggak boleh jual beli aplikasinya persis kayak gitu itu. Mas, kalau mesin edisi itu gimana berarti? Mesin edisi. Itu kenapa? Masuknya itu apa, Mas? Generik itu. Nah, jadi kalau generik itu dia biasanya itu ngubah logo atau ngubah apa itu biasanya bisa, nggak masalah. Jadi itu kan hal sepele ya, kayak aplikasi Indomaret mau dipakai kasirnya toko kelontong mungkin. Nah itu kan cuma biasanya ganti logo, atau ke Alfamart itu kan cuma ganti logo. Nah itu nggak masalah. Biasanya ke generik. Dan biasanya itu kan linknya itu kan sama semua ya, database-nya sama, linknya sama kayak gitu itu. Malah Mas, berarti kalau kayak pembayaran via barcode gitu generik ya jatuhnya, Mas ya? Barcode apa tuh? Kayak link aja, OVO. Nah, kalau misalnya kita udah sebutin spesifik untuk OVO atau link aja, itu berarti pesanan. Oh, pesanan. Ya. Nah, tapi misalnya kalau untuk edisi kan banyak tuh macam-macamnya, bisa untuk edisinya mandiri dan lain-lain. Nah, misalnya kalau edisi doang, itu berarti generik. Tapi misalnya kalau udah spesifik, nah itu biasanya udah pasti pesanan kayak gitu itu. Mas ya. Sip. Nah, perbedaannya di situ ya. Berarti harus diperlihatkan baik-baik. Tuh, ini nanti kalian bisa baca sendiri. Nah, nanti kalian baca sendiri. Nah, ini untuk proses perangkat lunak. Jadi, kalau kalian nanti mau bikin aplikasi itu ya, jadi pertama itu kalian harus tahu spesifikasi perangkat lunak itu apa. Jadi nanti untuk menjalankan aplikasinya ini, kalian harus mempunyai hardware-nya apa, kayak gitu itu. Terus nanti ada
pengembangannya lagi enggak, ada versi 1, versi 2 dan seterusnya enggak gitu. Terus kalian juga harus validasi juga perangkat lunaknya, kayak gitu aplikasinya. Jadi kalau udah selesai ya harus kalian validasi dulu. Nanti misalnya kalau ada yang error atau apa, nah itu berarti balik lagi kayak gitu itu sebelum dilepas ke konsumen. Terus yang terakhir ada evolusi. Evolusi itu di sini biasanya kalian kalau konsumennya itu bilang, wah Mas ini kayaknya saya butuh tambahan menu apa kayak gitu. Nah itu dia masuknya ke evolusi kayak gitu itu. Kalau pengembangan itu biasanya hanya dari menu yang lama itu dirubah sedikit. Nah itu masuk ke pengembangan. Atau UI UX-nya diganti. Nah itu masuk ke pengembangan. Nah atau database-nya ditambah. Nah itu masuk ke pengembangan. Kalau evolusi itu biasanya udah menambah menu dan biasanya itu menambah biaya juga kayak gitu itu. Nah, ini nanti metodenya kalian bisa baca sendiri. Nanti saya kasih PPT-nya di e-learning ya. Nah, jadi untuk evolusi perkembangan itu dia dari era pertama di 50-an sampai 60-an kayak gitu itu. Terus lanjut ke 60 sampai 70 itu di era kedua. Nah, era keempat itu di 90 sampai 2000 kayak gitu itu. Nah, harusnya ditambahin lagi di sini adalah ke tahun yang sekarang kayak gitu, yang era 4.0 kayak gini nih, yang semuanya itu serba internet kayak gitu itu. Kalau yang dulu kan di sini dia AI itu cuman satu kota satu gedung gitu aja, satu perusahaan. Nah, kalau sekarang tuh biasanya kalau misalnya dari gedung satu ke gedung satu, nah itu dia udah pakai internet kayak gitu itu. Nah, ini karakteristiknya nanti kalian bisa baca sendiri. Ini atributnya, dapat dipelihara, dapat diandalkan, efisien, sama usabilitas. Nah, jadi kalau kalian buat aplikasi, tapi kalau nggak efisien, nah itu nggak berguna. Terus misalnya kalau kalian bikin aplikasi, tapi itu nggak tahu buat siapa, nah kayak gitu itu, nah itu juga nggak bakal dipakai. Dan kalian jatuhnya tuh habis-habisin waktu kayak gitu itu. Nah, jadi dari atribut keempat ini kalian kalau bisa itu harus didapatkan semua, dari usabilitasnya gampang, terus efisiensinya. Jadi dengan menggunakan aplikasi ini SDM-nya lebih berkurang. Jadi memangkas biaya kayak gitu berarti bagus, terus dapat diandalkan juga sama dapat dipelihara seterusnya gitu itu maintenance-nya kayak gitu itu. Nah, ini kategori software-nya. Jadi nanti kalian bisa baca sendiri. Ini modelnya. Nanti ada workflow, ada data flow, model peran sama aksi kayak gitu itu, dan selesai. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, masih nggak masalah. Nanti misalnya kalau ada yang mau tanya, nanti kita lewat WA ya. Nah, sekarang selanjutnya itu adalah untuk final project. Kalian pingin final project-nya itu mau kelompok atau individu? Kelompok atau individu? Biasanya yang masuk kelas itu berapa orang? Yang ikut ujian atau kayak gitu tuh biasanya berapa orang? Segini aja, Pak. Segini aja. Bentar, ini ada berapa orang sih? 9 ya berarti ya? 8 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Benar ya, 8 ya. Nah, kalau misalnya kelompoknya itu 4-4 atau 2-2, gimana? Maksimal 2 atau maksimal 4 kalian pinginnya? Maksimal 4, Pak. Maksimal 4 atau maksimal 2? Coba, yang pingin 2 angkat tangan coba. Siapa yang pingin 2? 4 Maksimal aja, Mas. 4. Banyak orang lebih bagus. Kenapa kalian pingin 4? Kenapa kalian pingin 2? Iya. Ini misalnya kalau nggak ada yang bisa jawab, saya balikin kedua lagi nih. Apa, Pak? 4 tambah. Kenapa pingin maksimal 4? Karena Pak? kan lebih banyak orang lebih bagus, Pak. Kalau misalnya lebih banyak Kenapa, Pak? orang, efisien nggak nanti? Malah nanti nggak ada yang kerja gimana? Daripada bingung berdua-duaan doang, Pak. Yang ketiga kan setan biasanya. Dodol.
Itu Mas Oleh itu, waduh. Sehat Mas? Alhamdulillah. Aman ya? Tadi masuk ya? Nah, ini Mas Oleh ini kan lebih expertnya ini. ITE ya kan? Kalau di ITE megang yang kayak gini juga nggak Mas? Tidak, Pak. Beda ya? Beda. Ya udah. Oke. Kenapa pin 4? Bukannya misalnya kalau makin banyak orang nanti bakal cuma ada yang titip nama aja. Ya enggak? Iya. Kalau 2 malah ini, Pak. Terkadang mereka juga akan bertanya lagi ke kelompok yang lain. Jadi mendingan 4, Pak. Oke, misalnya kalau Sendiri 4 itu aja. ngapain aja orangnya 4 itu? Dibagi apa? Kelompoknya itu ngapain aja itu 4 orang? Ada yang bisa kasih saya ini enggak? Biar oh yaudah 4 aja gitu. Tapi yang pasti kalau misalnya kita berempat semuanya pada berpikir, Pak. Masalahnya yang saya pernah alami seperti itu. Kita berkelompok banyak orang, nggak ada yang ini suruh pada mikir semua. Terus kita coba masukin satu-satu, misalnya nggak bisa dicari lagi yang ini, terus dimasukin lagi. Kita ambil idenya satu-satu gitu, Pak. Bisa sekalian musyawarah juga kan. Ada, Pak? Sendiri aja. Sendiri buat Wahyu aja ya. Waduh. Kalau ada apa-apa nggak tanggung jawab Wahyu. Oke. Lah kalau berdua bukannya juga sama ya? Kalau berdua bukannya sama, oke nih. Putus-putus, Pak. Putus-putus, Pak. Oke. Minimal 1, maksimal. Assalamualaikum. Halo. Atau orang ya, Pak? Kedengaran, Pak. Suara saya kedengeran nggak? Oh, udah ya, teman ya. Sama, Oke. Pak. Nah, oke. Oke, maksimal 4 orang ya. 8, Terus apa yang kalian lakuin? Nah, yang bakal kalian kerjakan itu adalah final project untuk UAS-nya itu kalian membuat proposal sebuah aplikasi. Nah, aplikasinya itu buat apa? Nanti buat ITTS. Kayak gitu itu. Nah, satu kelompok dengan kelompok yang lain harus berbeda aplikasinya. Dan kegunaannya juga harus berbeda. Contoh, nanti ada aplikasi yang untuk buat perpus, atau nanti ada yang buat presensinya ITTS biar jadi nggak manual kayak gitu itu. Seperti itu. Jadi kalian bakal bikin proposalnya sama proposal. Isi proposal in 1 jadi proposal kayak gitu itu. Sampai sini aman?
Terus Pak, Gimana? Maaf Pak, tadi terputus Pak, nggak jelas jadinya. Oh, sekarang masih putus-putus nggak? Sekarang enggak ini Pak. Tadi pas iya, Bapak ngomong itu nggak ada ya, putus-putus Waduh, gitu. sedih sekali. Oke, nah, jadi final project-nya untuk kalian itu adalah kalian membuat proposal untuk membuat aplikasi. Kayak gitu. Jadi nanti kalian nggak usah sampai aplikasinya jadi, tapi proposalnya aja. Nah, aplikasinya itu buat apa? Itu buat ITTS. Jadi nanti satu kelompok dengan kelompok yang lain itu harus berbeda aplikasinya. Contoh, aplikasi buat perpustakaan, aplikasi buat presensi, kayak gitu itu. Nah, itu harus berbeda-beda. Yang berhubungan sama kegiatan kampus Pak. Iya, betul sekali. Yang berguna bagi ITTS. Seperti itu. Aman? Aman Pak. Nah, isi dari proposalnya nanti itu adalah apa yang bakal saya kasih tugas setiap harinya. Jadi nanti kalian bakal jadiin satu. Nah, itu nanti bakal jadi proposal untuk final project-nya. Kayak gitu itu. Aman? Oke, Pak Mas. Iya benar. Tugas pertama, wah ini belum udah tugas aja ya kan. Nah, tugasnya hari ini adalah kalian bikin kelompok yang tadi, terus namanya siapa aja, nama kelompoknya apa, terus kalian mau bikin apa, mau bikin aplikasi apa, terus kenapa kalian bikin aplikasi itu. Oke, nanti ditulis di Word aja kayak gitu nggak masalah. Dibikin PPT aja. Oke Pak. Aman? Aman. Dikumpulnya mau nanti hari ini atau minggu depan? Minggu depan aja Mas, minggu depan. Minggu depan aja Pak. Hari ini? Waduh, kalian berani sekali ya. Minggu depan. Oh, minggu depan. Ya, Ya, Pak. ya. Slow. Oke, ya. Minggu depan ya. Nah, minggu depan kita sekalian presentasi juga ya. Jadi hasil kalian kemarin nanti bakal dipresentasiin. Tapi sebelum dipresentasiin, H-1, berarti hari Minggu ya maksimal, itu harus sudah ada yang dikumpul di WA, grup WA. Kayak gitu itu. Oke, sampai sini aman? Aman Pak. Oke, sip. Kalau gitu, nggak ada yang bertanyakan lagi? Pak yang belum absen gimana Pak? Kenapa? Yang belum absen. Ini absennya udah saya data sih, masing-masing satu-satu kayak gitu. Ini ada Mbak Adinda, Mas Wahyu, Mas Fikri, Mas Ahmad Ulin, Mas Fahrur, Mbak Salsa, Mas Andrian Satria, Mas Soleh. Terus siapa lagi yang belum dipanggil? Sebutin. Sudah semua Pak. Udah semua ya? Ahmad Pak. Fikri Ahmad itu. Udah ya, aman ya gitu. Kalau gitu. Oh, Fikri Ahmad. Bentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh iya. Oke. Nah, ini tadi kayaknya ada yang ikut tapi keluar ya, langsungan ya. Itu Putus-putus Pak. tolong dikasih tahu juga ya. Pak, kenapa putus-putus Pak? Tugasnya buat apa. Nanti misalnya kalau kalian langsung terus akan lagi positif. Cek itu kita
ya kita cukupkan untuk tatap mukanya. Mohon maaf internet saya lagi putus-putus. Oke, kalau gitu kita tuh sekian, terima kasih. Oke, kita cukupkan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Kalau udah kayak Terima gini kasih, aja Pak. lancar ya internetnya ya. Ini Pak tiba-tiba Pak. Wah, Benar. diskriminasi sekali ya ini, waduh. Internet mendukung ini. Tes cek. Udahan nih. Gimana bikin apa nih? Bikin aplikasi apa? Udahan dia guys. Oh, Cepet banget tuh Ben. Alhamdulillah. Jam 8. Kok kamu gimana?